Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan majlis via online tafsir juz amma yang insyaAllah kita sudah selesai dari surat An-Naba. Kita masuk pada suratun Nazi'at yang diberi muqaddimah sedikit. Suratun Nazi'at Makkiyah. Surat An-Nazi'at ini termasuk surat-surat Makkiyah yang berarti turun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, min maqasidis surah di antara tujuan atau topik pembahasan pada surat ini adalah at-tazkiru billahi wal yaumil akhir. Mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada hari akhir. Tentunya dikatakan min di sini adalah untuk menunjukkan sebagian, tidak menunjukkan keseluruhan. Karena tentunya dari surat ini ada banyak faedah-faedah yang lainnya. Nah, di antaranya dari ayat pertama dan kedua mengingatkan tentang kematian, bagaimana keadaan orang yang mati, yang beriman seperti apa, yang kafir seperti apa. Nah, dan tentunya juga faedah-faedah yang lainnya sebagaimana Al-Quran secara keseluruhan tentu memberikan faedah, nasihat-nasihat, mawa'id, mau'idhah untuk kebaikan kita, menghidupkan hati kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada hari akhir, mengingatkan kita akan hakikat daripada kehidupan dunia ini. Baik, kita mulai pada ayat-ayatnya. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wan nazi'ati gharqa. Qala al-mu'allifun hafizahumullah jami'an. At-tafsir aqsama Allah bil malaikati allati tajzibu arwahal kuffari bi shiddatin wa 'unfin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan ayatnya, dengan kalamnya wan nazi'ati gharqa. Nah, ya basmalah awalan atau pemisah satu surat dengan yang lainnya dari seluruh surat-surat Al-Quran dan sudah ditafsirkan ya, agar tidak diulangi. Langsung pada ayat yang pertama wan nazi'ati gharqa. Al-wawu wawul qasam, maka majrur setelahnya, maka an-nazi'ati. Ya, an-nazi'ati. Nah, dan an-naz'u adalah al-akhdh bisyiddah. Naza' ya. Nah, naz'un itu artinya diambil dengan kuat, dengan paksa. Maka dikatakan aqsamallahu bil malaikati allati tajzibu arwahal kuffari bisyiddatin wa unfin. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat an-nazi'ati. Wawunya tadi wawul qasam, an-nazi'ati muannas, maka itu 6 isyarat kepada sifat daripada al-malaikah.
Al-malaika an-nazi'at allati ya tanzi'u allati tajzibu arwahal kufar, yang mengambil arwah ruh orang-orang kafir dengan paksa, dengan keras, karena tidak mau keluar. Ya, karena mereka nyawa-nyawa itu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW memberitahukan, ketika malaikat mencabut nyawa maka dia memanggil, ya, wahai nyawa yang khabis, pada jiwa yang khabis, keluarlah menuju azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh pun terpencar di seluruh tubuh sehingga malaikat mencabut paksa ruh itu dari mereka orang-orang kafir. Maka malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dikatakan an-nazi'at. Nah, yang mencabut nyawa mereka dengan paksa, dengan kuat. Nah, baik. قال الله تعالى والناشطات نشطا أي وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. Nah, pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bersumpah dengan an-nasyitati nashta wan nazi'ati gharqa. Nah, dari malaikat pencabut nyawa dengan kuat. Nah, dengan paksa. Sehingga gharqan merupakan takkid, ya. Penekanan bahwa roh mereka diambil dengan paksa. Nah, baik. Kemudian pada ayat kedua an-nasyitat. Ini juga sifat daripada malaikat pencabut nyawa. Tapi tentunya, ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan jadikan muslimin sama dengan mujrimin? Tentu tidak sama perlakuan dari Allah yang maha adil. Orang yang kafir dalam kehidupan dunia ini membangkang, membantah Allah Subhanahu wa taala, ketika mati, ya, maka dicabut nyawanya dengan paksa. Adapun hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa mereka ketika dipanggil oleh para malaikat pencabut nyawa, ya, keluarlah wahai jiwa yang baik, ya, dalam jasad yang baik, menuju ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendapatkan kabar gembira seperti itu, mereka senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka roh itu akan keluar dengan lembut. Nah, sebagian mufassirin menafsirkan atau menunjukkan seperti diambilnya rambut dari adonan kue, adonan roti, dari tepung. Sehingga diambil itu dengan lembut, dengan mudah. Itulah, ya, nyawa atau kematian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat yang mencabut, dikatakan allati tastallu, yang mencabut, mengambil dengan lembut roh orang-orang yang beriman dengan mudah dan ringan. Nah, dengan mudah dan ringan. Nah, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengibaratkan dari kata nashtun itu adalah tali simpul, ya, kalau dalam istilah kita tali wangsul. Ketika salah satu ujungnya dicabut, ditarik, maka akan terlepas dengan mudah. Nah, itulah nashtun, ya, nasyadha. Nah, maka itu ibarat gambaran
Nah, cara kematian dari orang-orang mukmin. Kalau ayat pertama tadi gambaran tentang bagaimana ya matinya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin akan gembira, senang ketika diberitahu oleh malaikat yang mencabut nyawa dia akan menuju ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang senang berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senang berjumpa, bertemu dengannya. Nah, tapi orang kafir tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak senang bertemu dengan mereka. Nah, maka di sini ya, dari ayat pertama dan kedua memberikan ancaman dari kekafiran. Nah, ayat yang kedua memberikan kabar gembira dengan keimanan bahwa orang yang beriman akan diperlakukan dengan lemah lembut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga akan mendapatkan balasan-balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ketiga, wasabihati sabha ay wa aqsama bil malaikati allati tasbahu minas samai ilal ardi bi amrillah. Nah, was-sabihati sabha. Nah, juga ya wawunya wawul qasam, as-sabihati majrur bil wawi. Nah, dari kata sabaha yasbahu, berenang. Ini kita sifat dari para malaikat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat allati tasbahu minas sama ilal ardi, yang berenang, yang terbang dari langit turun ke bumi membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, membawa perintah Allah kemana, untuk apa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para malaikat yang membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka malaikat itu lebih kuat ya daripada jin. Kalau jarak yang sangat jauh antara langit dan bumi, ya, dari langit yang ketujuh mereka mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala ke bumi itu sangat jauh. Tapi dengan izin Allah para malaikat itu memiliki kecepatan dan kekuatan yang hebat, sehingga mereka para malaikat bisa datang antara pagi, siang, malam ya, dalam waktu yang sangat cepat kepada para nabi. Malaikat Jibril membawa wahyu, para malaikat yang lainnya membawa perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, falmudabbirati amra fasabiqati sabqa. Baik. Fasabiqati sabqa wa aqsama bil malaikati allati tasbiqu ba'daha fi ada'i amrillah. Nah, fasabiqati sabqa juga para malaikat yang sabaqa yasbiqu. Nah, berlomba cepat-cepat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba atau makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dikatakan demikian, as-sabiqati sabqa, mereka cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, فالمدبرات أمرا وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة التي الموكلين بأعمال العباد. ada kata allati
Misal malaikatil muwakkalin. Baik. وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء. Baik. Fal mudabbirati amra. Selanjutnya ayat yang kelima. Nah, fal mudabbirati amra dari dabbara yudabbiru mengatur. Mudabbirun, mudabbiratun, mudabbirat. Nah, mereka para malaikat itu juga yang mengatur urusan biiznillah, ya, biamrillah, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alam semesta ini ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Allah menugaskan kepada para malaikat, ada yang ditugaskan untuk mengatur angin, mengatur awan berjalan ke arah mana, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, menjaga gunung, dan lain sebagainya di alam semesta ini adalah para malaikat yang diperintahkan, yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat al-mudabbirati amra. Dan ini semua adalah sifat-sifat mereka, ya, sesuai dengan tugas-tugas mereka. Nah, dikatakan di sini pada tafsir aqsama bil malaikah allati tunaffidu, yang melaksanakan ma amarahumullah bihi, yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, min qadaihi, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhembus angin, kapan turun hujan, kapan ombak tenang, ombak tinggi, kapan gunung meletus dan sebagainya, itu semua maktub, ya, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada di sana malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Maka yang menjalankan alam semesta ini para malaikat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wali-wali yang diistilahkan oleh orang-orang sufi, wali kutub, nah, ghaus dan sebagainya. Nah, para malaikat al-mudabbirati amra. Misal malaika al-muwakkalina bi amalil ibad, seperti para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal hamba, yang setiap hari berganti, waktu salat asar dan waktu salat subuh. Nah, ini semua adalah sumpah, jawabul qasam. Nah, isyarat pada ayat yang ke-6. Di sini dikatakan oleh para muallif, pengarang kitab Mukhtasar Tafsir ini, aqsama bidzalika kullihi la yab'atsannahum bil hisabi wal jazaa. Ini semua adalah sumpah-sumpah Allah. Allah bersumpah dengan para malaikat, dan itu adalah hak Allah untuk bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah dan nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bersumpah dengan mereka para malaikat ini semuanya bahwa Allah akan membangkitkan mereka, membangkitkan manusia dan jin yang hidup di muka bumi ini, lil hisabi wal jaza, untuk diperhitungkan amalnya dan diberi balasannya. Maka pada ayat ke-6 diisyaratkan dengan kebangkitan. Nah, yauma tarjufur rajifah, ay yauma tahtazul ardu inda nafkhatil ula. Nah, yauma tarjufur rajifah. Yauma mansub ala dharfiyah, ya, mansub karena dharf zaman. Maka tadi, ya, Allah bersumpah ini bahwa mereka itu benar-benar ada. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah akan membangkitkan manusia pada hari kebangkitan. Maka Allah membangkitkan itu yauman tarjufur rajifah, pada hari tarjufur rajifah. Tahtazzul ardu. Tarjufu rajfatun, itu adalah gempa, ya, gempa yang dahsyat.
Nah, bumi berguncang sedemikian rupa indan nafkhatil ula. Ar-rajifah ini adalah an-nafkhah al-ula. Nah, tiupan sangkakala yang pertama. Apa juga diistilahkan oleh para ulama nafkhatul faza', tiupan ketakutan, tiupan kehancuran alam semesta ini. Nah, itu ar-rajifah. Kemudian tatba'uha ar-radifah. Nah, تتبعها الرادفة تتبع هذه النفخة نفخة ثانية. nah ar-radifah ini tiupan yang kedua. Nafkhah tsaniyah, nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Yang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan bainan nafkhataini arba'in atau arba'un. Jarak antara dua tiupan ini 40. Tapi Nabi SAW tidak memberitahukan apakah 40 bulan atau 40 hari atau 40 tahun. Nah, maka ya minimalnya 40 hari. Nah, maksimalnya 40 tahun. Itu jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Tiupan kematian, kebangkitan ya, seluruh makhluk hidup di muka bumi pada saat itu. Yang dalam hadis juga Nabi SAW beritahukan orang yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah orang yang di Madinah masih memperbaiki kolam tempat minum ontanya. Sebelum dia selesai, nah, belum menyelesaikan pekerjaannya, dia mendengar sangkakala, maka kemudian dia pingsan, mati. Ada yang lain lagi baru memerah susu ontanya, nah, dia mendengar itu, maka kemudian mati. Maka juga dari situ apa yang tersebar di media, bahwa di Swiss atau di Eropa mereka mendengar suara di langit yang mereka katakan sangkakala, itu tidak benar. Semuanya adalah karena yang mendengar sangkakala itu mati. Nah, inilah ya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Naam, qulubun قلوب يومئذ واجفة أي قلوب الكافرين والفاسقين في ذلك اليوم خائفة. Naam, qulubun yawma'idhin wajifah. Nah, di sini nakirah ya, qulubun yawma'idhin wajifah, hati-hati. Yani ada hati-hati pada hari itu, wajifah ay khaifah, takut. Itu adalah ya, nakirah litanwi untuk menunjukkan adanya jenis. Di sana ada yang takut, tapi di sana ada yang tetap mutmainnah, ada yang tenang. Jiwa-jiwa, hati-hati orang yang beriman. Nah, maka dalam ayat yang lain, wahum min faza'i yawma idzin aminun. Di ayat yang lain. Nah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Nah, al-ayat ya. Nah, hati di sana mereka aman. Nah, baik. Jadi qulubu yawma idzin wajifah, ada hati-hati, yakni orang-orang yang memiliki hati pada hari itu mereka takut, yakni orang-orang kafir. Maka qulubul kafirina wal fasiqin, hati orang-orang kafir, hati orang-orang fasik pada hari itu, mereka dalam keadaan takut. Ya, apalagi juga hadis Nabi SAW, syirarun nas man taqumu alaihi sa'ah. Ya, sejelek-jelek orang adalah orang yang mendapati hari kiamat. Mereka hidup. Nah, ya, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai la yuqalu fi ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada yang mengatakan, yang bisa mengucapkan lafzul jalalah Allah di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Sehingga mereka lafzul jalalah saja tidak mengenalnya. Kepada mereka akan terjadi
hari kiamat. Maka mereka takut. Mereka ketakutan dan dahsyat pada hari itu. Nah, qulubu yawma idzi wajifah. Nah, أبصارها خاشعة أي يظهر على أبصارها أثر الذلة. yadharu ala absariha atharu dhillah. Nah, absaruha khashi'ah. Nah, absaruha khashi'ah, pandangannya, pandangan hati-hati tadi, pandangan orang-orang itu khashi'ah, tertunduk. Karena mereka takut dan kemudian mereka ainul yaqin, melihat dengan mata kepala mereka apa yang dikabarkan oleh para rasul bahwa akan terjadi hari kiamat, kehancuran alam semesta, maka mereka takut, mereka merasa hina. Inilah absaruha khashi'ah. Ya, nampak pada wajah mereka, pada pandangan mereka, tanda atau bekas dari kehinaan karena mereka tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, يقولون إنا لمردودون في الحافرة أي وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا. nah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan apakah kita akan dikembalikan lagi fil hafirah, pada kehidupan. Al-hafirah al-hayah. Ya, kan yaqulun ya. Nah, mereka mengatakan ketika terjadi hari kiamat itu, ya mereka mengatakan, dan sebelumnya mereka juga mengatakan, mengingkari hari kiamat. Apakah kita akan dihidupkan lagi kalau kita sudah mati? Nah, ya, disambung dengan ayat setelahnya, aidza kunna idhaman nakhirah. Nah, ketika kita sudah, ayo, fadhal. أإذا كنا عظاما نخرة أي أإذا كنا عظاما بالية فازعة نرجع بعد ذلك فارغة فارغة أإذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك. Nah, ya. Apakah kita akan dibangkitkan? Aidza kunna yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna idhaman nakhirah, ketika tulang-tulang kita sudah hancur. Nah, ya, tulang-tulang kita sudah hancur lebur. Aidza kunna idhaman baliyah, tulang yang sudah hancur lebur, farighah, kosong. Narji'u ba'da dzalika, apakah kita akan dikembalikan? Tentunya, mereka bertanya bukan meminta jawaban, mereka adalah bertanya itu mengingkari. Ya, mustahil kalau sudah kita hancur lebur demikian. Yaitu karena mereka orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak berakal. Padahal banyak sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dari alam semesta ini, turunnya hujan menumbuhkan rumput tanaman di sawah, di kebun, di ladang yang tadinya tidak ada tanaman karena sudah 6 bulan tidak pernah turun hujan. Nah, tapi kemudian begitu turun hujan menjadi hijau, banyak rumput-rumput yang ada di sana. Itu adalah gambaran kebangkitan. Nah, tapi hanya orang-orang yang berakal yang bisa merenungkannya. Nah, قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها. nah. Tilka idzan yaqulun qalu tilka idzan karratun khasirah. Karrah raja'ah. Ya. Mereka mengatakan, nah, tilka kalau itu, idzan kalau begitu, karratun khasirah. Pengembalian yang merugikan. Nah, ya, kalau memang seperti itu maka kita berarti rugi. Ya, memang mereka rugi sebagaimana perkataan Allah Taala wal asri innal insana lafi khusrin.
Manusia semuanya rugi kecuali yang beriman. Mereka tidak beriman, maka mereka rugi. Ada pun orang yang beriman, maka mereka justru adalah orang yang beruntung berlipat ganda. Maka hal adillukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, perdagangan yang menyelamatkan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, فإنما هي زجرة واحدة أي أمر البعث يسير فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ. nah, فإذا هم بالساهرة فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. Nah, ya, mereka orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan mengatakan demikian, tilka idzan karratun khasirah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan mengatakan fa innama hiya zajratu wahidah. Tidak lain itu hanya, yakni kebangkitan itu hanya zajratun wahidah ay sayhatun wahidah. Satu hardikan satu, 6 kali tiupan, ya. Nah, nafkhah saja, nafkhah yang kedua kebangkitan. Nah, amrul ba'tsi yasirun, permasalahan kebangkitan itu mudah, ya. Dikatakan dalam ayat yang bahwa ahwanu, nah, itu lebih ringan dari menciptakan, membangkitkan manusia, menghidupkan kembali. Itu lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada menciptakan pertama kali. Semuanya mudah, tapi membangkitkan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan satu tiupan sangkakala, tiupan malaikat yang diperintahkan oleh Allah taala untuk meniup terompet sangkakala, maka semuanya faidahum bisahirah, semuanya bangkit, hidup kembali, bisahirah, dan ini ala wajhil ardi. Sahirah ini di muka bumi, semuanya tumbuh. Nah, ya, dari kuburan masing-masing seperti tumbuhnya rumput setelah turun hujan. Nah, dengan tiupan yang kedua, maka keluar dari sangkakala, bagaimana dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, beliau di sana menyebutkan sebuah hadis demikian. Ketika ditiupkan sangkakala, maka keluar ruh dari sangkakala itu menuju kuburan mereka masing-masing, seperti mereka turun ke bumi seperti turunnya hujan, kemudian tumbuh mereka yang masing-masing manusia masih atau tinggal ada ajabuz zanab, ya, bagian dari tulang belakang yang paling bawah, ajabuz zanab. Dari situ manusia tumbuh hidup kembali. Maka demikian, fa idzahum bisahirah, tiba-tiba mereka ada di muka bumi, hidup semuanya untuk kemudian menjalani kehidupan akhirat yang diawali dengan padang mahsyar, ada hisab, perhitungan amal, ada mizan timbangan. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah, kita mohon keselamatan dan kebebasan, kita mohon kebaikan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa mudah-mudahan di hari itu kita termasuk ashabul yamin yang menerima catatannya dengan tangan kanan. Allahumma amin. Baik, sampai di sini kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.